Anda kembali bersama kami di iNews Jabar, pemirsa. Pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai penanganan COVID-19 di Jawa Barat bersama dengan Bapak Daud Ahmad. Beliau adalah Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID di Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Lalu seperti apa penanganan COVID-19 di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini? Apakah ada perubahan dari segi Pergub dan lain sebagainya? Kita akan membahas bersama dengan Pak Daud yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Daud. Selamat pagi, Mas Ayu. Sehat, Pak Daud? Alhamdulillah. Baik, Pak Daud, langsung saja kalau kita melihat saat ini memasuki new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana penanganan COVID-19 secara general saat ini melihat kondisi yang ada? Baik, jadi saya cerita dulu ya. Ini sudah masuk periode kedua ya sejak ada Pergub, Pergub 46 yang judulnya itu adalah pedoman PSBB proporsional sesuai dengan level kewaspadaan dalam persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi dalam Pergub itu diatur ya bahwa ini dulu sekarang apa sih AKB itu? Apa itu AKB? AKB itu adalah upaya percepatan penanganan COVID-19 ya, untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat ya, dengan mensinergikan ya, antara aspek kesehatan, aspek sosial dan ekonomi. Ya. Jadi yang pertama, kita seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden juga mengatakan bahwa kita coba ya dalam rangka kebiasaan baru ini untuk tetap aman tapi produktif. Seperti kita ketahui kan sebelumnya PSBB total gitu ya, hanya sekian sektor yang diperbolehkan untuk berkegiatan. Ya? Nah, sekarang di Jawa Barat dengan PSBB proporsional ini ada leveling. Level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada level hijau, level biru, level kuning, level merah dan hitam. Nah, ini ada rumus-rumus yang ini pekerjaan para ahli kita di divisi, khususnya divisi PRE ya, Perencanaan Riset dan Epidemiologi, ini setiap 2 minggu dievaluasi. Ya. Ada 9 indikator untuk melihat menilai satu daerah bagaimana nih di level mana ya. 9 indikator banyak, ada dilihat PDP-nya, dilihat ODP-nya, dilihat kesembuhannya, dilihat kematiannya, dilihat pergerakan manusianya, juga dilihat dari fasilitas kesehatan yang disediakan. Nah, saat ini ya kemarin diumumkan oleh Pak Gubernur untuk kabupaten kota di Jawa Barat ya. Ini ada 17 kabupaten kota sudah berada di level biru, artinya di level 2 dia. Level biru atau level 2 itu artinya? Nah, artinya dia lebih kegiatannya lebih longgar. Contohnya gini. Misalnya kalau di level kuning ya. Sekarang dibukalah industri dan perkantoran. Level kuning tuh hanya boleh dia berkegiatan, pegawainya hanya 50%. Yang 50% lagi work from home, ya. Kemudian nanti ke level biru dia naik jadi 75% yang boleh bekerja. Nah, tapi jangan lupa mau 50%, mau 75%, tetap 3 pokok kebiasaan baru ini harus ditetapkan. Apa 3 pokok itu? Yang pertama, kita selalu menggunakan masker. Wajib menggunakan masker itu sudah direkomendasikan oleh WHO. Ya. Kemudian yang kedua, kita mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir minimal 20 detik. Ya. Dan yang ketiga, ini juga cukup penting, yaitu kita menjaga jarak. Ya. Kenapa jaga jarak ini penting? Ya. Karena COVID-19 ini dia adalah penyakit kerumunan. Jadi di mana ada orang berkerumun, disitulah potensi terjadi penularan. Jadi walaupun saat ini ada yang masuk level biru, level kuning, namun tetap tiga hal itu ini harus dipatuhi begitu.
Kita bisa kembali betul-betul normal kalau tadi sudah betul-betul nol. Artinya si COVID-19-nya sudah hilang atau vaksin sudah ditemukan. Oke, antara dua itu. Artinya juga perlu peran serta masyarakat untuk disiplin begitu ya Pak ya? Betul, dan yang utama sebetulnya peran masyarakat kalau yang jaga masker, pakai masker sama cuci tangan itu disiplin diri kita. Yang susah itu jaga jarak. Jaga jarak itu kan bukan kita sendiri tapi dengan orang lain. Nah disinilah perlu semacam saya kira kepedulian masyarakat, kepedulian sosial satu sama lain gitu. Ya, untuk menjaga jarak ini. Untuk jaga jarak, ini yang menjadi PR cukup besar begitu ya di tengah masyarakat saat ini. Tapi Pak Daud, kalau kita melihat kondisi yang ada dengan adaptasi kebiasaan baru ini, pantauan dari tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Jabar seperti apa? Apakah masyarakat sudah tetap menaati aturan yang ada atau ada penilaian lain? Jadi kalau kita amati ada sebagian masyarakat walaupun sudah AKB, ada berkegiatan, tapi dia tetap disiplin. Saya sih di rumah aja. Artinya apa? Dia masih bisa bekerja dari rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa dikerjakan dari rumah. Ya, contohnya misalnya di Pemda ya. Kebetulan saya sehari-hari kerja sebagai Widyaiswara di BPSDM Jawa Barat. Nah, sekarang sistem pembelajaran itu sudah daring semua. Ya, sudah daring artinya kan dia bisa dari rumah. Baik si pengajarnya maupun si peserta didiknya. Tidak perlu ada aktivitas keluar. Tidak perlu tatap muka, artinya gitu. Tidak perlu keluar rumah. Kita bisa kerjakan dari rumah. Nilai-nilai dan sebagainya kita bisa kirim lewat daring. Nah seperti itu. Ada yang dia mungkin juga merasa dirinya, saya ini rentan misalnya, usianya sudah sekian, atau apalagi yang komorbid dia ada penyakit bawaan, dia akan disiplin tinggal di rumah. Nah sementara yang keluar rumah, saya lihat sebetulnya sebagian masyarakat sudah mau, khususnya tadi Bu, ya pakai masker. Saya lihat sudah banyak yang pakai masker, walaupun masih ada sebagian. Ya. Kita dari divisi pengamanan kita cek, kita pantau ke pasar-pasar, memang ada sebagian yang belum memakai masker. Nah, yang tidak memakai masker tuh alasannya ada yang lupa gitu kan. Ya karena tadi belum terbiasa. Makanya kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Gitu. Ini menarik sekali kalau kita lihat aktivitas warga juga tidak sedikit yang ada yang berolahraga, bersepeda keluar begitu ya. Kita juga akan pantau sejauh ini penanganan dan juga pengamatan dari tim gugus tugas percepatan dari penanggulangan COVID-19 di Jabar seperti apa. Tetap bersama kami, iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda.